Salve, salve, salve. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Domine ut Fideam. Dalam dunia pendidikan, keutamaan menjadi guru adalah ketika ia berhasil melihat dan melayani kebutuhan murid sesuai tingkatan perkembangan anak didiknya. Guru harus meninggalkan orientasi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan mulai beralih untuk berorientasi pada kebutuhan siswanya. Teori pendidikan itu sesungguhnya sudah dipraktikkan oleh Yesus sendiri ketika berhadapan dengan si buta yang bernama Bartimeus. Ia adalah orang yang buta sejak lahirnya. Tentu adalah suatu kewajaran jika ia ingin melihat terang. Kebutuhan utama seorang buta adalah bisa melihat. Maka ketika ia mendengar bahwa Yesus yang sangat dikenal sebagai penyembuh itu lewat, ia memanggil-manggil nama Yesus. Ketika Yesus memanggilnya dan bertanya apa yang dibutuhkannya, Bartimeus menjawab, "Domine ut Fideam." Tuhan, supaya aku bisa melihat. Peristiwa penyembuhan Bartimeus si pengemis buta ini sungguh aktual. Kita sebenarnya buta dalam banyak hal, bahkan buta terhadap Tuhan sendiri. Kita perlu berjuang seperti Bartimeus dan berani meminta rahmat khusus dari Tuhan untuk bisa melihat dan merasakan serta mengalami kembali kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dalam usaha dan karya kita. Singkatnya, dalam peristiwa-peristiwa hidup kita setiap hari. Egoisme dan materialisme di zaman ini bisa saja membutakan sama sekali mata hati nurani kita, sehingga kita tidak mampu lagi menyebutkan nama Tuhan.
Ada banyak rintangan dalam usaha untuk bisa melihat kembali. Bartimeus mengalami yang sama. Ia mendapat teguran bahkan bentakan dari orang-orang yang sedang mengikuti Yesus. Akan tetapi semuanya itu justru membuat dia semakin berani karena imannya bahwa Yesus Kristuslah yang bisa memenuhi kebutuhannya, baik secara jasmani, yaitu dapat melihat kembali dengan matanya yang asli, maupun secara rohani, yaitu ia mengalami kegembiraan dan kebahagiaan karena ia boleh menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini kita berada di hadapan Tuhan dengan harapan dan niat yang tunggal. Baiklah, kita memberanikan diri juga untuk menyatakan iman kita kepadanya. Tuhan, semoga saya dapat melihat. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pelayanan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus serang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.